Baik, pembacaan kita pada hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Nah, di sini temanya yaitu otoritas rohani yang sejati dikenal oleh Kristus, diakui oleh dunia roh. Nah, banyak daripada kita orang Kristen pada saat ini yang ingin terlihat rohani. Kita seringkali melakukan pelayanan doa, bahkan kita menyebutkan istilah-istilah teologi untuk terlihat rohani. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika seorang tersebut melakukan hal tersebut, ia sungguh memiliki otoritas rohani? Nah, tidak sedikit daripada kita orang Kristen yang disebut sebagai iman performatif, di mana ia hanya tampak rohani dari luar saja, tetapi di dalam ia kosong. Jadi pada saat ini kita akan mau membahas bahwa hal ini juga lah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 pada saat itu ketika Paulus melayani di Efesus. Nah, ada ketujuh anak skewa yang mencoba mengusir setan dengan memakai nama Yesus. Namun kita melihat bahwa jawaban daripada roh jahat itu menjadi sebuah kejutan, di mana ia mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Jadi dari sini kita akan belajar bahwa otoritas yang sejati itu lahir bukan karena kita menggunakan nama Yesus sebagai formulir religius, tetapi dari relasi yang otentik dengan Dia. Nah, sebelumnya kita akan membahas latar belakang, yaitu di mana pada saat itu Paulus sedang melayani di kota Efesus, di mana kota Efesus ini dikenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, bahkan pusat dari penyembahan berhala, praktik-praktik okultisme. Nah, di sana nama ilahi sering dipakai untuk menjadi sarana mendapatkan keuntungan praktis, seperti mendapatkan perlindungan, kesembuhan, keberhasilan usaha, bahkan kuasa spiritual. Nah, di dalam konteks ini, nama Tuhan sering direduksi menjadi alat manipulasi. Jadi, yang terjadi pada saat itu ketika ketujuh orang anak-anak skewa ini mengusir setan memakai nama Yesus, yang mengejutkan bahwa mereka sendiri tidak memiliki relasi dengan Kristus. Mereka hanya menganggap nama Yesus sebagai sebuah formula atau mantra rohani yang bisa dipakai untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pernyataan daripada roh jahat ini menjadi pertanyaan yang harusnya kita tujukan kepada kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Kamu siapakah kamu? Apakah kita hanya sekedar mengenal Yesus tetapi kita tidak hidup di dalam relasi dengan Dia? Nah, karena itu pertanyaan ini sangat penting, karena dunia rohani dapat membedakan iman yang sejati dan iman yang palsu. Nah, dari teks ini kita akan belajar 3 kebenaran besar tentang otoritas rohani yang sejati. Nah, di poin yang pertama, otoritas rohani tidak berasal dari formalitas agama. Di ayatnya yang ke-13 dan ke-14, di mana menyatakan ketika anak-anak skewa mencoba mengusir setan dengan nama Yesus, mereka berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka tidak berkata bahwa Yesus yang aku kenal, tetapi mereka berkata Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa mereka mengenal, mereka mengakui, tetapi mereka tidak hidup di dalam relasi dengan Kristus. Nah, di dalam teologi iman klasik ada 3 konsep, di mana notitia, di mana ini adalah suatu pernyataan di mana ia mengetahui sesuatu. Lalu asensus, di mana ia mengakui atas informasi tersebut dari hasil pengamatan. Lalu ada fiducia, di mana ini menjadi lanjutan daripada kedua konsep ini, yaitu penyerahan diri atau kepercayaan yang sepenuhnya. Nah, di dalam konsep ini anak-anak skewa tidak sampai kepada fiducia. Mereka hanya tahu, mereka percaya, mereka mengakui, tetapi mereka tidak menyerahkan diri. Mereka tidak hidup dengan relasi dengan Kristus. Nah, ini menjadi masalah di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Banyak orang yang terlihat rohani tetapi hanya sekedar formalitas agama tanpa adanya perjumpaan dengan Kristus. Jadi, kalau saya mau memberikan ilustrasi, di mana saya mau memberikan contoh, misalnya seseorang yang sebenarnya tidak bekerja sebagai polisi, ia memakai seragam polisi. Nah, mungkin secara look, penampilan, ia bisa meyakinkan kita, tetapi dia tidak memiliki otoritas. Nah, itu sama dengan ketika kita tidak memiliki otoritas rohani tersebut. Jadi banyak orang yang aktif di gereja, melayani, bernyanyi, bersaksi, tapi tidak hidup di dalam. Jadi pertanyaan yang mau kita pertanyakan dalam diri kita adalah,
bukan apakah kita melayani Tuhan, tetapi apakah kita sungguh hidup dengan relasi bersama Kristus. Dan yang kedua yaitu otoritas rohani yang sejati lahir dari relasi dengan Kristus. Nah, di ayat yang ke-15 ini menjadi klimaks. Jadi ada dua kata yang akan kita bedakan, yaitu kata aku kenal yang ditujukan kepada Yesus. Di sini menggunakan kata ginosko yang menunjuk kepada pengenalan yang mendalam, relasional, dan eksistensial. Roh jahat bukan hanya mengetahui Yesus, tetapi dia mengakui kuasa dan superioritasnya. Jadi, sementara kepada Paulus di situ digunakan kata epistamai, di mana berarti mengetahui secara faktual dan juga dari hasil pengamatan. Jadi, Paulus dikenal bukan karena dirinya, tetapi karena relasinya dengan Kristus. Artinya, Yesus adalah sumber otoritas dan Paulus dikenal karena ia hidup melekat dengan Kristus. Nah, sedangkan anak Skewa di manakah posisi mereka? Nah, pada dasarnya mereka tidak memiliki itu. Mereka tidak dikenal, tidak diakui, dan tidak memiliki otoritas yang sejati. Nah, itu sama seperti sebuah ranting pada pokok anggur, di mana ketika ranting tersebut copot daripada pokok anggur, maka pada akhirnya mereka akan mati dan kering. Demikian pula kehidupan kita. Jadi jabatan, gelar teologi tidak otomatis memberikan kita otoritas, tetapi kuasa doa, kehidupan, ketaatan, persekutuan dengan Kristus itulah yang memberikan kita otoritas. Lalu poin yang ketiga, otoritas sejati menghasilkan transformasi yang nyata. Di ayat yang ke-17 dan ke-20 di sini menunjukkan suatu dampak yang besar, di mana melalui peristiwa ini Injil semakin dimuliakan dan suatu pertobatan yang luar biasa terjadi. Jadi di sini pada akhirnya orang-orang Efesus mengaku dosa, membakar kitab-kitab sihir yang diakui pada saat itu memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, di situ mau menunjukkan apa? Bahwa ketika otoritas Tuhan bekerja, ketika kuasa Allah bekerja, ini bukan hanya sekedar pertunjukan rohani, tetapi itu menghasilkan pertobatan dan transformasi. Kalau kita memberikan ilustrasi, api itu pasti akan selalu panas. Jika ia tidak panas, maka ia bukanlah api yang sesungguhnya. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak mungkin kita terus mengatakan bahwa kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami pertobatan, tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, hal ini perlu dipertobatan, karena pertobatan artinya berani untuk meninggalkan dosa. Jadi orang Efesus membakar kitab sihir mereka tidak lagi berkompromi dengan hal tersebut. Jadi hari ini mungkin Tuhan juga ingin bertanya kepada kita, apakah yang harus kita bakar? Mungkin itu dosa yang tersembunyi, hubungan yang salah, kebiasaan yang lama, kompromi rohani, spiritualitas yang palsu. Nah, kita tidak lagi mempertahankan semua itu, tetapi kita mau hidup dalam kuasa Kristus yang selalu menuntut perubahan yang nyata. Jadi sebagai penutup, di sini saudara-saudara, seperti pertanyaan daripada roh jahat itu, kamu siapakah kamu? Biarlah itu terus menggema di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya aktif di dalam kegiatan agama secara formalitas, tetapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam relasi yang nyata dengan Kristus. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23 di situ Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Itu artinya ini menjadi suatu peringatan yang sangat serius, bahwa jangan sampai kita hanya sibuk melayani tetapi kehilangan relasi dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita tampak rohani di hadapan manusia tetapi tidak dikenal oleh Dia. Jadi oleh sebab itu, biarlah kita menyadari bahwa otoritas yang rohani sejati lahir daripada relasi yang sejati dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.